terpercaya. Mudik Bandara Dominik Edward Osok mulai meningkat. Pawai ogo-ogo sambut Nyepi. Ikan laut favorit masyarakat Sorong. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Sorong sepekan hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Ece Dias, inilah Kompas Sorong sepekan selengkapnya. Saudara, arus mudik di Bandara Dominik Edward Osok Sorong mulai alami peningkatan. Tahun ini kenaikan jumlah pemudik mencapai 7% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari pantauan 4 hari jelang Lebaran, kepadatan mulai terlihat di Bandara Dominik Edward Osok Sorong, di mana berdasarkan laporan dari Posko Arus Mudik Bandara, pada Jumat siang, jumlah penumpang yang berangkat mencapai 1.245 orang dan masih akan bertambah hingga sore hari. Sementara sejak Posko Arus Mudik yang dibuka pada Jumat pekan kemarin, jumlah penumpang yang berangkat sudah mencapai 15.855 orang dan penumpang yang datang sebanyak 12.477 orang. Artinya, jumlah penumpang yang berangkat lebih banyak dibandingkan penumpang yang datang. Bandara Deo Sorong sendiri untuk H-4 kemarin memang ada peningkatan dibandingkan dengan H-4 di tahun lalu. Jadi untuk penumpang ada kenaikan sebesar 7%. Kemudian untuk pesawat memang ada penurunan. Jumlah penerbangan memang pesawatnya berkurang 20% yang H-4 kemarin. Terus kemudian untuk kargonya ada peningkatan sebesar 4%. Jadi memang walaupun pesawatnya mungkin jumlahnya sedikit, tapi untuk keterisian seatnya lebih banyak. Arus mudik di Bandara Dominik Edward Osok Sorong diperkirakan masih akan terus terjadi hingga Minggu 30 Maret 2025. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Kita beralih ke Papua Barat, saudara. Sementara untuk di Bandara Rendah di Manokwari, Papua Barat, arus mudik jelang Hari Raya Idul Fitri terpantau aman dan lancar. Pasca dibukanya posko terpadu hingga beberapa hari jelang Lebaran, arus mudik di Bandara Rendah di Manokwari ramai lancar. Volume penumpang tercatat mengalami peningkatan signifikan secara kumulatif pada periode 21 hingga 26 Maret 2025. Tingginya antusias warga yang mudik pada Lebaran tahun ini dikarenakan masa libur yang panjang. Ketersediaan tiket di 2 maskapai yang melayani penerbangan di Manokwari juga sudah habis terjual. Sejauh ini belum ada penerbangan tambahan. Kepala Kantor UPBU Rendani Manokwari, Herman Sujito, memastikan angkutan Lebaran di Bandara Rendani Manokwari berjalan aman, lancar dan tidak terjadi penumpukan, walaupun di tengah peningkatan penumpang. 2-3 hari ini sudah mulai banyak pergerakan atau penambahan penumpang di bandara udara. Yang sebelumnya dilaporkan oleh lion itu okupansinya di bawah 50%, gitu, sedikit saja. Nah ini sudah mulai full semua pesawat yang disediakan. Jadi kan ada 2 maskapai, Super Airjet dan Batik yang ke arah barat ya, dan satu yang lokal yaitu Wings Air. Penumpang-penumpang yang go show itu yang agak sedikit kerepotan gitu kan, yang artinya yang tadinya tidak ada rencana, kemudian tiba-tiba
ada rencana berangkat itu yang harus standby menunggu kalau ada yang tidak jadi berangkat jadinya. Dengan waktu libur yang panjang ini, dapat mendistribusikan kepadatan pergerakan penumpang pesawat di Bandara Rendah di Manokwari secara maksimal. Tim Liputan Kompas TV, Manokwari, Papua Barat. TNI Angkatan Koarmada 3 tingkat sinergitas dengan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya lewat safari Ramadan di Mako Koarmada 3, Katapop, Kabupaten Sorong. Dengan penuh keakraban, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya menyambangi Koarmada 3. Safari Ramadan ini dikemas dalam bentuk buka puasa bersama. Dalam suasana Ramadan yang penuh berkah, Pangko Armada 3 menekankan pentingnya silaturahmi dan sinergi antara TNI Angkatan Laut dan pemerintah daerah guna menciptakan Papua Barat Daya yang lebih maju dan harmonis. Pada momen ini, Gubernur Papua Barat Daya turut memberikan bantuan sebesar 20 juta rupiah untuk keperluan masjid di Kesatrian Koarmada 3. Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengungkapkan rasa terima kasih atas sambutan hangat dari Pangko Armada 3 beserta seluruh prajurit, bahkan mengagumi keindahan Mako Armada 3, terutama pemandangan matahari terbenam yang spektakuler. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Pawai ogoh-ogoh sambut Nyepi. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya, Cedias di Kompas Sorong Sepekan. Saudara, meriahkan perayaan Nyepi, umat Hindu di Kampung Kerukunan Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, gelar tradisi pawai ogoh-ogoh. Pawai ini diwarnai dengan antusiasme warga Sorong yang beragam dan diiringi oleh alunan suling tambur. Pawai ogoh-ogoh merupakan prosesi yang dilakukan sehari sebelum Hari Raya Nyepi dengan melambangkan persembahan diri dan pengusiran roh jahat. Ogoh-ogoh sendiri adalah patung raksasa yang terbuat dari bambu dan kertas, menggambarkan makhluk mitologi atau simbol roh jahat. Tradisi ini menjadi simbol penting dalam budaya Hindu yang mengajak umat untuk merenung dan introspeksi. Bupati Kabupaten Sorong Joni Kamuru mengatakan bahwa melalui pawai ogoh-ogoh, umat Hindu di Kabupaten Sorong dapat menunjukkan komitmen mereka dalam menjaga dan merawat budaya serta tradisi yang diwarisi oleh leluhur. Kali ini kita punya perayaan Nyepi ini kan hampir bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri. Nah, itu. Dan sebelum-sebelumnya juga pernah Idul Fitri bersamaan dengan hari Natal, sehingga ya ini sebetulnya pesan-pesan alam yang kita harus jaga dan kehidupan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sorong supaya menjaga hubungan keberagaman ini untuk kita punya Kabupaten Sorong. Kalau masyarakat aman, damai, tentu proses pembangunan semua pelayanan masyarakat akan berjalan dengan baik. Di momen ini, Hari Nyepi mengajak umat semua untuk berdiam diri, merenung dan melakukan introspeksi diri. Dalam keheningan yang penuh kedamaian, umat diajak untuk memurnikan hati, pikiran dan jiwa serta menjauhi keburukan dan hal negatif. Melaksanakan upacara-upacaranya di perempatan sekitar jam 12:30. Maknanya adalah membersihkan bumi. Alam semesta besar sini yang diciptakan oleh Tuhan itu sama-sama diperhatikan di manusia. Dasarnya kami melakukan tahun kesana itu adalah kami mengenal ada ajaran kami yaitu Tri Tekeran. Pertama, manusia harus menghormati Tuhan sebagai pencipta alam semestanya. Manusia itu menghormati manusia sama manusia, sebagaimana menghormati diri sendiri. Ketiga yaitu
manusia menghormati alam semesta. Sebelum memasuki Hari Nyepi yang penuh kesabaran, tradisi pawai ogo-ogo menjadi momen penting yang melambangkan pembersihan diri dan pengusiran roh jahat. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Bulan Ramadan membawa keberkahan, kali ini bagi pelanggan Pertamina yang menggunakan aplikasi My Pertamina akan diberikan hadiah saat melakukan pengisian BBM di SPBU. Mengaji berhadiah, hal inilah yang dirasakan salah satu warga saat mengisi BBM di SPBU Jalan Basuki Rahmat, Kota Sorong. Di mana warga yang menggunakan aplikasi My Pertamina akan ditawarkan mengaji di musola SPBU dan kemudian akan diberikan hadiah voucher senilai Rp25.000. Program yang digagas Pertamina berlaku selama bulan Ramadan dimulai pukul 15.00 waktu Indonesia Timur sampai pukul 17.00 yang tujuannya selain meningkatkan amal ibadah juga mengapresiasi pelanggan. Saya senang sekali ya, nggak nyangka juga di bulan Ramadan ini Pertamina mengadakan voucher mengaji. Ya mudah-mudahan My Pertamina mendapatkan di bulan suci ini mendapatkan berkah. Saya senang dengan program ini karena bisa meningkatkan amal ibadah saya di bulan suci Ramadan dan saya mendapatkan voucher di My Pertamina senilai Rp25.000. Diharapkan program berkah mengaji dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Saudara, menjelang Hari Raya Idul Fitri, Pasar Remu di Kota Sorong, Papua Barat Daya terpantau normal seperti hari biasanya. Hal ini terlihat dari sejumlah los penjualan baju muslim yang biasanya ramai kini terlihat sepi pada beberapa hari jelang Lebaran. Pasar Remu yang dikenal sebagai salah satu pusat perbelanjaan utama di Kota Sorong biasanya dipenuhi oleh pembeli yang mencari berbagai kebutuhan Lebaran. Namun tahun ini suasana di pasar tersebut tampak sepi, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah seorang pedagang yang menjual berbagai jenis pakaian dari anak-anak hingga dewasa mengatakan bahwa tidak ada peningkatan jumlah pengunjung yang signifikan. Menurutnya, jika dibandingkan dengan tahun lalu, biasanya menjelang Lebaran sangat ramai, bisa meningkat hingga 30%. Produk yang biasa dicari menjelang Lebaran di lapaknya adalah baju gamis, daster, dan baju anak-anak. Meskipun ada peningkatan omset, namun tidak signifikan, hanya pada kisaran Rp1,5 juta per hari dari hasil jualan. Tahun lalu masih bagus tahun lalu. Pasar Lebaran tahun lalu kan mari ada gores kaca yang penting 20.000 dan peningkatan dari 20 ke 30% itu ada. Mari ada gores kaca yang penting 50.000. Pedagang lainnya, Irfan, yang menjual berbagai jenis sepatu dan tas, juga merasakan dampak yang sama. Ia mengatakan bahwa jumlah pembeli di lapaknya tidak mengalami peningkatan. Menurutnya banyak yang memilih berbelanja secara online dibandingkan harus pergi ke pasar. Kurang banyak, mungkin sudah banyak juga yang belanja online. Ya kan, biasa kan banyak online yang promo-promo kan biasa mereka lebih sering buka HP jadi. Daripada di timang pasar, sepi pasar. Tidak ada peningkatan ya? Sama seperti biasa, hari biasa. Dengan kondisi ini, para pedagang di Pasar Remu berharap akan ada peningkatan jumlah pembeli di hari raya nanti. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Ikan laut favorit masyarakat Sorong. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.
Masih bersama saya, Ece Dias di Kompas Sorong Sepekan. Saudara, ikan laut selalu menjadi favorit masyarakat Kota Sorong. Tak heran jika masyarakatnya gemar makan ikan. Kali ini kita akan mengajak Anda mengunjungi salah satu warung makan ikan laut segar di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Berkunjung ke Kota Sorong tak lengkap jika tidak mencoba ikan laut segar dari Sorong. Nah, di momen bulan Ramadan, warung makan ikan bakar selalu diserbu warga jelang waktu berbuka puasa. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Ece Dias dan juru kamera Flora Batlayeri di salah satu warung makan ikan segar di Jalan Basuki Rahmat, kilometer 8 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Saudara, tak lengkap rasanya jika berkunjung ke Kota Sorong tanpa menikmati ikan segar. Kali ini saya akan mengajak Anda mengunjungi salah satu tempat makan, yaitu Rumah Makan Pinisi Rajanya Ikan Bakar, yang menyajikan berbagai menu ikan laut segar yang menjadi menu favorit warga di Kota Sorong. Setelah sampai di warung makan, pengunjung akan disuguhkan dengan berbagai pilihan ikan segar sesuai dengan selera pengunjung. Ikan laut yang telah dipilih akan diolah sesuai permintaan pembeli dalam berbagai varian, seperti dibakar, dijadikan kuah, maupun digoreng. Masyarakat cenderung menyukai ikan bakar dengan bumbu marinasi dan juga ikan kuah yang sudah diolah dengan rempah-rempah. Nah, saudara, tidak terasa pesanan saya sudah ada dan saya siap untuk mencicipinya. Saya sudah memesan ikan kuah kuning dan juga ikan bakar. Selain kaya akan protein, kelezatan ikan segar memang selalu dinanti mereka yang gemar makan ikan. Tak heran jika warung makan ikan segar selalu dikunjungi warga lokal maupun mereka yang akan datang berlibur di Sorong. Rasa dari kedua menu ini sangat cocok dan pas bagi Anda pecinta ikan segar. Bagi Anda yang berkunjung ke Kota Sorong, jangan lupa mampir untuk menikmati sajian ikan laut segar. Ece Dias, Flora Batlayeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Sorong Sepekan episode hari ini. Saya Ece Dias mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV independen terpercaya.